Sokihotu bete, bete. Kadang kita kan berbuat kebaikan, tapi hasilnya tidak sesuai ekspektasi yang kita mau. Dan pasti kekecewaan kita kan naik. Nah, kayak mana caranya supaya kekecewaan kita itu tidak naik, Bante? Caranya dengan mengerti bahwa sesungguhnya kebaikan tetap mendatangkan kebahagiaan, keberhasilan. Hanya semuanya itu adalah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu adalah sebatas pengondisian untuk apa yang kita cita-citakan. Sedangkan cita-cita seseorang bisa tercapai itu bisa karena hal-hal yang kita lakukan sebelumnya, yang kita upayakan itu, atau juga didukung oleh faktor-faktor yang lain juga, yang mana faktor yang lain itu sudah ada atau belum. Nah, jadi faktor pendukungnya itu atau mungkin karma jenis yang lainnya, ya perbuatan jenis yang lainnya yang belum kita lakukan, nah dan tidak kita lakukan, atau sedikit yang telah kita lakukan dalam rangka menunjang keberhasilan yang kita cita-citakan. Jadi karena faktornya belum memenuhi apa yang kita harapkan, keberhasilan itu tidak bisa ya datang. Jadi memunculkan pengertian-pengertian sedemikian rupa bahwa saya telah melakukan yang sebisa saya lakukan, tetapi keberhasilan belum saya dapatkan. Sepertinya ada faktor lain yang belum saya lakukan, belum saya buat. Atau mungkin ada faktor-faktor yang lain, sisi lemah kita, sisi kurang kita, sisi hitam kita, begitu, yang menghalang-halangi yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Nah, soalnya orang punya kekurangan itu belum tentu yang bersangkutan menyadari. Walaupun kadang sudah diberitahu bahwa Anda itu kurang begini, kurang begitu, tetapi tidak pernah bisa bukannya orangnya juga bukannya nggak pura-pura nggak tahu juga, bukan, memang tidak tahu. Memang tidak tahu. Tidak tahu kalau dia itu benar memang kurang ini, kurang itu. Sebagaimana yang orang lain, temannya atau saudaranya atau siapa gitu katakan. Atau mungkin ya beberapa hal yang tidak ada orang yang tahu dan itu adalah yang lampau. Jadi kalaupun ada orang yang tahu kalau itu sudah buah dari yang lampau gitu ya, apa mau dikata sudah. Itu yang juga mengkondisikan hal-hal apa yang dicita-citakan itu tidak bisa digapai, diraih. Dengan pengertian seperti itu. Tapi bagaimanapun ya, yang namanya karma itu tidak pernah hilang. Tidak pernah sia-sia. Ini adalah juga pengertian. Perbuatan baik yang dilakukan dengan caranya tertentu, dengan hasil-hasilnya tertentu, kita sadari atau tidak, yaitu sudah membuahkan hasilnya. Salah satu hal lain barangkali ya ini, bahwa seseorang punya harapan, punya cita-cita ya bukannya satu itu saja, tetapi ada banyak hal. Hal-hal yang lain, apakah tidak ada yang bisa kita raih, kita capai dalam hidup ini? Nah, kan masih ada banyak hal lain yang seseorang itu punya,
dapatkan, capai. Kenapa tidak bisa menghargai hal-hal lain yang diri itu ada? Begitu. Jadi orang akan selalu merasa kurang karena ini sesungguhnya kurangnya itu mungkin hanya 1-2, tapi yang lainnya itu sudah ada banyak. Tapi kalau sudah ada tidak diperhatikan. Tapi yang kurang itu yang menjadi titik perhatian karena apa? Merasa perlu melengkapi semuanya itu dengan yang satu itu. Tetapi dia sudah dikitari dengan banyak hal yang dirinya itu ada. Lebih dari itu, bahwa ya mungkin sudah saya sampaikan pada kesempatan yang lalu juga, buah karma tidak selalu sifatnya itu lahiriah. Dan yang sifatnya lahiriah itu tidak menentu. Artinya itu ya banyak yang di luar kuasa untuk bisa menentukan bahwa ini harus ada, ini mesti ada padaku, yang itu tidak semestinya ada padaku. Oleh karena ya itu adalah hal yang sudah di luar diri untuk mendapatkan pencapaian-pencapaian berupa ya barang materi atau hal-hal yang non materi, misalnya kekuasaan, pengaruh, pujian, termasuk cinta, termasuk macam-macam yang lainnya. Satu hal yang jika disadari pasti akan didapat dalam berbuat baik adalah kesegaran hati, keleluasaan hati, sampai mengarah ke kenyamanan, kedamaian. Kita dalam berbuat baik dan mendapatkan buah baiknya, sudah mendapatkan buah baiknya, kadang tidak merasa bahwa itu adalah sudah buah dari kebaikan-kebaikan. Andai yang kita lakukan bukan kebaikan, tapi sebaliknya adalah keburukan, apa yang terjadi itu kemungkinan terjadi pada batin pikiran kita, akan ada kecamuk dalam hati. Ketemu orang begitu, orang ini kok ngomong begini ya? Dia tahu keburukan saya enggak ya? Kok ngomongnya nyerempet-nyerempet ke sana ya? Aduh, ya. Sudah penuh dengan apa? Rasa penuh curiga, ya. Dan ketakutan kalau sampai hal-hal apa yang dicintai, yaitu kehormatan, nama baik, kepercayaan, atau apa dan sebagainya itu lepas darinya. Karena orang-orang menjadi ya mengetahui atau bahkan menghukum atau bahkan menjauhi, atau bahkan ya mengusir. Bukan hanya itu, bahkan menyiksa, menyakiti karena keburukan yang dia lakukan itu. Nah, itu adalah sisi kebalikannya. Kalau andai yang kita lakukan adalah bukan kebaikan, yaitu keburukan. Tapi kalau yang kita lakukan itu adalah kebaikan, dan itu membuahkan kelegaan, kenyamanan, nggak usah khawatir, nggak usah cemas, nggak usah takut, nggak usah apa. Kadang tidak disadari bahwa itu adalah sudah buah dari kebaikan. Begitu. Betul nggak? Termasuk jangankan kata-kata cemoohan atau apa begitu. Kata-kata pujian sekalipun gitu ya. Kalau yang dipuji itu orang buruk, ya pasti apa pemikirannya itu yang aneh-aneh. Ya, ini nyindir kali ya.
Nah, begitu. Tanggapan atas apa yang orang lain tampakkan ke diri sendiri. Nah, untuk orang buruk dan orang baik itu akan ya berbeda, dua hal yang berbeda. Itu dari mana? Itu karena buah perbuatan yang buruk atau baik. Dan itu nyata adalah warna hidup yang menderita atau bahagia. Dan itu sudah lebih dari cukup. Oleh karena hal lahiriah, yaitu hal eksternal, hal luaran, sebagaimana tadi disampaikan, kekuasaan, pengaruh, pujian, cinta, atau setidaknya harta kekayaan, atau orang, begitu ya. Sifatnya tidak pasti, di luar kuasa. Dan kalau kita menyenangi sekalipun, itu juga akan cepat atau lambat pergi dari kita lagi. Setidaknya mengalami perubahan, kerusakan. Apa yang kita telah punya dan pada waktu itu merasakan bahagia mempunyai itu, apakah sekarang semuanya itu punya perasaan yang sama atas barang-barang yang kita punya yang dulu merasa senang itu? Belum tentu. Sekarang mungkin sudah biasa-biasa. Udah udah kasih orang deh atau buang deh. Udah nggak sayang lagi. Udah nggak bahagia lagi punya itu. Padahal dulu waktu punya gimana? Bahagia, senang. Relatif apa yang kita dapatkan apakah bisa mendatangkan kebahagiaan bagi kita? Tidak ya, tidak pasti. Hal yang sederhana sekalipun bisa mendatangkan kebahagiaan bagi diri. Sebaliknya hal yang sesungguhnya itu spektakuler, berharga begitu belum tentu juga. Nah, bisa mendatangkan kebahagiaan. Ya banyak hal. Mengapa banyak hal yang spektakuler yang semestinya itu bisa memberikan kebahagiaan, orang justru tidak bahagia. Ya banyak hal. Misalnya udah nabung sampai meres biaya makan, biaya apa semuanya diperas ya, yang minim untuk dapatkan mobil. Ya, mobilnya nggak tanggung-tanggung, pokoknya yang paling ya memuaskan. Memang memuaskan sekali oleh karena jangankan di kampung itu, satu wilayah itu yang punya mobil jenis itu hanya dia seorang. Nah, artinya mobilnya bagaimana? Ya, luar biasa. Kira-kira mereknya apa ya? Coba sebut. Coba sebutkan. Tapi konsekuensi dari punya mobil yang mewah, mobil yang ini bagaimana? Ya, semuanya serba mahal. Onderdilnya mahal, reparasinya juga mahal. Apanya lagi? Pajaknya juga mahal. Iya, betul. Bayar parkir aja mahal. Biasanya 2.000, karena bos, karena belum bagus jadi 5.000. Nah, padahal untuk makan aja diirit-irit. Karena ambisi untuk punya mobil yang ya mewah. Nah, sehingga apa? Banyak hal yang semestinya bisa untuk makan, bisa untuk senang-senang yang lain, masuknya ke biaya mobil. Terus hari-hari menderita karena mobil. bahagianya ya kalau sedang pakai. Nah, jangankan yang kenal, yang tidak kenal pun ya dia pasti iri padaku nih. Ya muncul
muncul kebanggaan seperti itu. Apalagi yang jumpa itu adalah orang yang kenal. Wih, sudah. Jangankan yang kenal, yang tidak kenal pun dia bisa berpikir apa yang padahal belum tentu juga begitu, belum tentu juga. Jangankan orang itu, nah, jangankan yang sama-sama punya, apalagi yang lebih banyak, yang lebih baik punyanya. Yang tidak punya seperti dia sekalipun, belum tentu orang itu mau puji kok. Betul enggak? Iya, dasarnya orang itu lebih banyaknya apa? Gampang puji atau gampang celah? Jangankan kita punya keburukan, punya kebaikan pun dicela. Dicela kurang ini, kurang itu, sok lah, apalah, dan sebagainya, dan sebagainya. Apa yang kita dapatkan yang tanpa menyenangkan belum tentu itu betul-betul murni adalah kesenangan tanpa ada konsekuensi apa sisi menyusahkan atau menyakitkan. Yang penting hatinya. Urusan lahiriah nggak begitu penting, sifatnya relatif. Kita dapat itu masih ada yang lebih baik, yang lebih tinggi, yang lebih besar, yang lebih banyak, dan yang lebih banyak lagi, lebih tinggi lagi, lebih besar lagi, dan ada lagi yang lebih lagi, lebih lagi. Capek, capek. Apa yang mau kita tuju sesungguhnya? Yang penting adalah itu. Hati kita lihat. Ya tentu apa namanya, apa yang kita anggap kebutuhan primer, kebutuhan pokok, ya mesti ditutupi, yaitu mesti dipenuhi. Tapi jangan sampai juga bias, yang sesungguhnya itu sekunder, ya dimengerti sebagai yang primer. Yang sesungguhnya itu mewah, dimengerti sebagai yang primer. Ya makanan gitu ya. Ini kan kebutuhan primer. Iya, tapi kan nggak perlu sampai semewah itu makanannya. Hari-hari kalau sesekali masih boleh. Sebulan sekali, 2 minggu sekali. Atau ya kalau mungkin ada rezeki cukup ya seminggu sekali. Tapi kan ini apa namanya? Ya, jangan sampai salah konsep begitu. Makanan memang primer, tapi ya bukan sekadar makan, ya kemudian tidak semua makan, ya itu dianggap primer oleh karena ya ada makanan yang asal ada karbohidrat berupa nasi biasa, ya ada protein dari ya itulah pokoknya yang bagaimanalah yang disebut dengan mewah. Yang tidak mewah kan apa ibu bapak lebih tahu apa makanan mewah, apa makanan yang biasa-biasa ya tak ya. Nah, saya tidak kurang begitu bisa mengatakannya juga. Sudah menjawab. Ini modana ya. Impan jasa. Yatha wari waha pura pari purinti sagarang